Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan seekor anak sapi yang baru berusia 2 jam. Anak sapi ini turun ke dunia ini, melihat indahnya dunia ini baru berumur 2 jam. Saat ini di pukul 6.30 dan kelahiran ini 7.30 ya, 7.30 atau 6.30, sekitar 2 jam ya. Jadi anak sapi ini atau yang orang desa biasa sebut pedet ya. Anak sapi di dalam bahasa Jawa namanya pedet. Anak sapi ini berusia sekitar ya baru 1,5 jam atau 2 jam, karena anak sapi ini lahir setelah subuh, jadi sekitar jam 4:30, dan ini posisi jam 6:30, jadi 2 jam ya. Dalam kondisi 2 jam ini, si ibu atau sapi betina ini belum selesai mengeluarkan ari-arinya. Paling tidak ari-ari ini akan lepas dengan sendirinya sekitar pada jam 10 atau jam 11. Sejak kelahiran jam 5:30, berarti jam 5:30, jam 5:30, jam 6:30, jam 8:30, jam 8:30, 9:30, berarti 6 jam. Ari-ari yang masih melekat di jalan keluar bayi ini itu akan lepas dengan sendirinya setelah 6 jam. Dan dalam usia yang masih relatif sangat muda ini, si pedet atau anak sapi ini dalam kondisi 2 jam, jadi bayi sapi ini masih dalam kondisi 2 jam ini belum bisa berdiri dengan sendirinya. Jadi masih sangat lemas sekali karena memang belum ada asupan makanan. Ya, mungkin seharusnya pemilik sapi ini harus memberi asupan makanan dengan cara mendekatkan, tapi ini tidak dilakukan ya. Tidak dilakukannya mendekatkan si pedet atau anak sapi ini kepada susu sapinya. Ya, ini memang tidak dilakukan, dan ini pilihan bagi si pemilik sapi, sehingga pasti pemilik sapi ini cenderung untuk membiarkan saja atau memperlakukan si sapi secara alamiah saja. Artinya memang kalau memang sudah waktunya harus lahir ya lahir, andai kata sudah waktunya harus menyusui ya dia akan menyusui sendiri, dan andai kata sudah waktunya untuk berjalan ya dia akan berjalan sendiri. Dan anak sapi ini nanti akan terlihat setelah dia bisa menyusui, dia akan bisa memiliki tenaga dan akan bisa berjalan. Sementara yang dilakukan oleh pemilik sapi ini adalah memisahkan atau menempatkan sapi dari tempat yang misalnya terlalu banyak kotoran atau terlalu becek, dipindahkan ke tempat yang kering, dan memberinya makan untuk sapi betina, sapi ibunya yang sudah tua. Sebab usia anak sapi yang baru 2 jam ini belum bisa makan, dia hanya bisa menetek saja, minum air susu ibunya. Dan adapun usia di mana anak sapi ini bisa makan rumput itu sekitar 30 hari. Namun sejak usia 15 hari, anak sapi ini biasa memamah rumput yang dimakan oleh ibunya, tapi kemudian dilepeh ya. Pada usia 15, si anak ini mulai belajar makan, hanya memasukkan rumput
ke dalam mulutnya, dikunyah-kunyah, kemudian dilepeh. Kita bisa melihat di sini ari-ari ya belum bisa lepas ya. Jadi ari-ari itu apa sih? Ari-ari itu ya plasenta ya. Plasenta atau pembungkus sapi ini saat di dalam kandungan. Jadi sapi ini terbungkus oleh apa? Yang berisi air ketuban itu ya. Jadi dibungkus oleh semacam membran, semacam plastik gitu ya, semacam ya bukan plastik sih sebetulnya, lendir, tapi menutupi seluruh bayi sapi saat berada di dalam rahim atau kandungan si ibu sapi ininya. Kita saat ini bisa melihat bagaimana kondisi sapi sangat lemah karena memang asupan makanan belum ada sejak dia lahir di muka bumi ini, dan yang dilakukan oleh sapi adalah dia hanya seperti itu saja. Oke, kita lihat ini adalah visualisasi kondisi yang untuk sapi yang sama tapi dari angel yang berbeda, dari arah yang berbeda, dan kita bisa lihat bagaimana ari-ari ini belum bisa lepas, dan ari-ari ini lepas sekitar 6 jam ya, lepas dengan sendirinya sekitar 6 jam. Beberapa warga ada yang mencoba untuk memberikan makanan tertentu, misalnya daun bambu, daun pohon bambu kepada si ibu sapi ini dengan tujuan supaya ari-ari cepat lepas. Tapi si pemilik sapi ini tetap saja membiarkannya karena dengan dia punya pemikiran, si pemilik sapi ini punya pemikiran alamiah saja, kalau memang belum waktunya keluar ya tidak akan keluar. Sementara kita lihat di sini bagaimana si induk sapi atau si betina sapi atau si ibu sapi ini memberikan stimulus atau rangsangan kasih sayang, atau orang pemilik sapi ini mengatakan bahwa perilaku menjilatnya ibu sapi kepada tubuh si anak sapi ini adalah dadah. Dadah adalah semacam masase atau semacam pijat ringan dan pemberian kasih sayang sebetulnya dari ibu untuk anak. Dan fungsi menjilat ini mengeluarkan enzim dari lidahnya, ini berfungsi untuk membersihkan lendir-lendir yang masih melekat pada tubuh anak sapi ini. Dan sekali lagi perlu diketahui bahwa si pemilik sapi ini membiarkan begitu saja secara alami perilaku ibunya kepada anaknya, sehingga si pemilik sapi ini sama sekali tidak melakukan pembersihan atau pencucian atau pemandian kepada si anak sapi, sama sekali tidak. Sehingga yang melakukan ini semua adalah si indukan sapinya atau ibu sapi sendiri ini, yang memberikan kasih sayang, yang memberikan masase melalui lidahnya atau kadang dengan kakinya ya, dengan kakinya atau kedua tangannya disenggol, atau terkadang jika ada sesuatu yang membahayakan, si indukan sapi ini melakukan penghadangan dengan tubuhnya ya. Dia akan melindungi, memberikan perlindungan, pertahanan dengan tubuh si sapi sendiri ya, melindungi anaknya. Perilaku seperti ini perlu para pemirsa ketahui bahwasanya di sebelah sapi ini adalah jalan, dan cenderungan ketika ada lalu lalang kendaraan atau orang, maka si indukan sapi ini cenderung untuk memberikan perlindungan dengan cara memagari dengan tubuhnya ya. Dan kita bisa lihat di sini bagaimana si indukan sapi ini atau si ibu sapi ini sedang memberikan masase, rangsangan atau stimulus kepada si anak
dan sekaligus membersihkan, dan sekaligus enzim atau air liur dari si indukan sapi ini yang melekat pada si bayi sapi ini melindungi dari kerumunan lalat ya. Jadi ini ada kerumunan lalat yang mengerumuni si anak sapi, karena lalat ini sedang mengerumuni sisa-sisa lendir yang masih melekat ya di tubuh si anak sapi. Lendir-lendir ini tidak lain adalah sisa-sisa dari darah atau air ketuban. Ya, kita bisa melihat dalam waktu 2 jam ini si anak sapi belum bisa melakukan berdiri ya. Nanti sekitar setelah selesainya keluar dengan sendirinya atau lepas dengan sendirinya ari-ari yang masih menempel di jalan keluar bayi ini ya, masih menempel nih, kita bisa lihat sisa ari-ari yang masih menempel itu. Sembari lepas nanti setelah 6 jam dari kelahiran sapi, maka sapi ini bisa berdiri dengan sendirinya. Tapi ibu si sapi ini senantiasa terus memberikan stimulus dan melakukan pembersihan terhadap sisa-sisa ari-ari. Kemudian untuk tali pusar yang masih melekat ya, sisa tali pusar, sisa plasenta yang masih melekat di pusar pedet, tali plasenta yang masih melekat di pusar anak sapi ini nanti akan lepas sekitar 2 minggu ya, atau orang desa mengatakan pupak, dan ini tidak bisa dipaksa untuk pupak. Sementara kita bisa lihat visualisasi saat ini adalah bagaimana si ibu sapi ini sedang menjilat-jilat anak sapi dengan tujuan untuk membersihkan sisa-sisa air atau lendir atau air ketuban atau darah yang masih menempel di tubuh sapi, karena sisa-sisa air ketuban atau sisa-sisa lendir yang menempel di tubuh pedet atau anak sapi ini berpotensi menyebabkan banyaknya lalat. Nah, ini adalah posisi hampir ya, belum ada 6 jam kita bisa lihat bagaimana anak sapi ini sudah bisa berdiri. Ya, jika tadi saat kondisi anak sapi itu masih berbaring di tanah itu video tersebut diambil 2 jam setelah kelahiran. Sementara saat ini video ini diambil setelah sekitar 5 jam atau 6 jam setelah kelahiran. Bagaimana kita bisa melihat posisi anak sapi ini yang sudah bisa berdiri meskipun belum tegak ya, masih agak menekuk sedikit ya, beberapa ruas dari kakinya agak menekuk memang, dan ini tidak dibuat-buat, artinya ya inilah posisi sapi dengan sendirinya seperti ini, dan ibunya memang membiarkan, tidak melepas atau tidak memberikannya peluang pada sapi untuk lari, karena insting dari sapi ini sangat melindungi si anak sapi. Beberapa kasus ditemukan bahwasannya jika orang ya, baiklah kita akan visualisasi bagaimana anak sapi ini sudah bisa BAB. Kita lihat ini ada anak sapi ini sudah bisa BAB, dan orang akan bertanya, makan apa dia sehingga sudah bisa BAB? Ya, inilah kemungkinan besar sejak beberapa jam yang lalu anak sapi ini sudah bisa minum air susu ibunya, mungkin dengan cara mendekatkan si pemilik sapi ini mendekatkan si pedet kepada susu sapi ini. Kita bisa melihat di sini visualisasi tentang bagaimana indukan sapi ini sedang menjaga anaknya.
Dan kecenderungan anak sapi ini untuk senantiasa lepas ya, artinya untuk pergi dari indukannya untuk penasaran dengan hal-hal lain. Nah, sekali lagi ini anak sapi ini sedang mencari sumber air susunya. Dan jika dalam kondisi seperti ini biasanya si pemilik sapi ini cenderung akan kita akan lihat saat ini, dan ternyata di jam 10 atau jam 11 ini ya ternyata ari-arinya sudah jatuh. Kita bisa lihat tadi, dan sementara itu si anak sapi ini sedang minum air susu sapi. Dan sebab si pemilik sapi ini segera mengambil ari-ari yang sudah jatuh di tanah dan akan dikuburkan. Kita bisa lihat ini ari-arinya diambil oleh si pemilik sapi. Ini adalah ari-ari ya, dibawa untuk dikuburkan. Dan kita lihat bagaimana visualisasi saat ini anak sapi ini masih belum begitu pintar, sehingga dia masih belum begitu tahu, masih meraba-raba tentang di mana letak sumber air susu ibunya. Dan si sapi selalu memberikan arahan, si ibu sapi ini senantiasa memberikan arahan, menunjukkan bahwa tempat air susunya bukan di situ. Nah, bagaimana kita bisa melihat ini adalah stimulus, rangsangan atau pembelajaran supaya mengarahkan si anak sapi ini untuk menuju tempat sumber air susu yang sebenarnya. Sementara itu dengan lidahnya yang besar dan tebal, si indukan sapi ini membersihkan sisa-sisa ari-ari atau sisa-sisa kotoran, darah, lendir dari tubuh si anak sapi. Dan pemilik sapi ini sama sekali tidak melakukan pembersihan atau pencucian atau pemandian dengan sabun atau dengan apa kepada anak sapi. Dan kita bisa lihat bagaimana adapun gerakan-gerakan indukan sapi yang tidak tenang ini karena sedang menghalau dari lalat-lalat yang menempel di tubuh indukan sapi ini. Kita bisa melihat saat ini bagaimana anak sapi ini sudah bisa berjalan dan masih juga mencari sumber di mana air susu indukan sapi ini berada. Dan adapun kegiatan indukan sapi yang tidak tenang ini semata-mata sedang menghalau atau sedang menghindari atau sedang menghilangkan lalat-lalat yang menempel di tubuh sapi karena risih. Kita bisa melihat bagaimana kaki dari indukan sapi ini senantiasa bergerak-gerak dan buntutnya, ekor dari sapi ini juga bergerak-gerak. Dan si indukan sapi terus memberikan stimulus, arahan untuk memberikan pengarahan kepada si anak sapi tentang di mana letak sumber air susu sapi berada. Dan inilah kondisi sapi yang sedang menetek atau menyusu. Dan perlu diketahui usia sapi saat lahir itu sudah memiliki gigi yang besar-besar ya, melebihi gigi manusia tentunya. Terutama gigi bawah sudah tumbuh. Inilah stimulus rangsangan yang dilakukan oleh ibu sapi atau indukan sapi kepada anaknya berupa melakukan pembersihan kepada tubuh-tubuh dan sekaligus melindungi si sapi dari kerumunan lalat yang mengerumuni dan efek dari enzim atau air liur yang menempel pada tubuh sapi ini membuat lalat ini tidak mendekat. Artinya si
anakan sapi ini senantiasa bersih dan terlindungi dari lalat. Dan inilah penampakan dari anak sapi yang mencoba untuk menyusu, dan anak sapi dalam usia 4 jam atau 5 jam atau 6 jam ini sudah bisa mengeluarkan BAB sendiri. Ya, BAB sepertinya muncul setelah anakan sapi ini sudah minum air susu dan usia pertama kali BAB ini sekitar 6 jam dari kelahiran. Jadi semuanya hampir 6 jam semua. Dari bisa berjalan, kemudian BAB, dan lepasnya ari-ari dari jalan keluar bayi si sapi ini. Terima kasih sudah menonton tentang bagaimana proses pelepasan tali ari-ari dan bagaimana proses si anak sapi ini belajar untuk menyusui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.